Kristen bisa menipu dengan cara apapun demi untuk memenangkan jiwa-jiwa agar Yesus Kristus yang keluar dari kubur, yang mati digantungkan jalan kutub itu, bisa mendapatkan banyak pengikut. Sampai sini paham? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Tuhan Anda itu dongeng. Ternyata kalau di Islam Tuhan Anda itu hanya selevel Nabi Isa yang pernah turun ke bumi, ciptaan Tuhan saya yang turun ke bumi, lalu kemudian dibenci dan dimusuhi oleh kaumnya, lalu kaumnya berupaya untuk membunuhnya, lalu kemudian Tuhan pencipta langit dan bumi menyelamatkannya, digantikan kemudian oleh orang fasik, lalu orang fasik itu kalian lantik menjadi Tuhan yang mati digantung dengan cara terkutuk, lalu kalian tuhankan. Dan itu yang Anda katakan Tuhan Anda yang eksis, tapi ternyata cuma dongeng doang, tidak ada bukti sampai hari ini. Silakan Anda bertanya. Silakan. Oke, baik. Yang mau saya tanyakan, Iya. mulai dari Al-Fatihah Iya. sampai An-Nas, Iya. di mana wujud Allah itu, dan tolong jabarkan, uraikan. Mudah-mudahan jawaban antum tidak copy paste dan bisa logika saya menangkapnya gitu. Karena begini narasi antum, derajat antum seakan akal-akal antum yang berakal itu lebih tinggi daripada manusia yang menuhankan manusia terkutuk. Enggak, jangan begitu Bang Zuma, asumsinya enggak bagus. Itu fakta sebenarnya. Hei, itu dalil di agamamu. Dalil di agamamu. Jawab aja, tolong secara implisit. Baik. Secara implisit. Itu dari Anas sampai dari Al-Fatihah sampai Anas itu kan sudah datanya. Oke, baik. Nah, sekarang coba saya ingin menjawab, Anda diam. Tolong bantu saya bacakan surah Fussilat ayat 53. Silakan. Bacakan saya dulu, Bang. Saya udah puas dengan yang itu, Bang Zuma. Coba bacakan saya dulu dalil itu. Baru saya jelaskan. Itu tujuannya validasi aja. Silakan validasi aja. Silakan Anda bacakan dulu. Anda kan murtadin. Gimana sih? Coba Anda bacakan Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Permintaan Anda saja semua. Anda kan mengaku murtadin. Saudara mengaku murtadin, maka tolong bacakan saya Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Karena Anda bertanya Al-Fatihah dari An-Nas, berarti pemahaman Anda tentang Quran itu jauh di atas saya. Sekarang Anda baca, tolong. Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Silakan. Saya dididik dari dulu bukan merasa paling berilmu, Bang Zuma. Justru logika saya yang menangkap Allah. Minimal kalau Anda mengaku murtadin lalu masuk ke dalam ranah dialektika agama, buktikan kalau Anda adalah seorang murtadin. Jangan seperti ajaran Paulus. Seperti ajaran Paulus, menyamar menjadi apapun boleh. Silakan Anda bacakan saya Fussilat ayat 53. Itu jawaban dari pertanyaan saudara. Silakan. Begini, kalau tujuannya untuk validasi itu sudah saya lakukan di komal yang lain, Bang Zuma. Silakan di hadapan saya mau dengar Anda membaca Fussilat 53. Kenapa? Anda takut kebongkar. Kalau Anda bukan seorang murtadin. Kebongkar apanya? Anda bukan seorang murtadin. Referensinya dari mana? Anda tidak bisa baca Quran. Iya, referensinya dari mana? Anda tidak bisa baca Quran. Datanya dari mana? Anda tidak bisa baca Quran. Itu tuduhan basi namanya. Ya, silakan Anda buktikan. Anda tidak baca Fussilat ayat 53. Makin membuat agama Anda buruk di mata dunia. Bang Zuma, saya sebenarnya tidak mau juga naik ke atas, Bang. Ya, silakan Anda.
Ada namanya Manuk Bulu, Yusuf Manuk Bulu, baru-baru keluar dari penjara gara-gara dia mengumpulkan murtadin odong-odong kayak Anda ini. Nah, sekarang kalau Anda tidak ingin dikatakan Anda membuat malu agama Kristen, silakan bacakan jawaban dari pertanyaan saudara, ada di Fussilat ayat 53. Baca. Silakan. Di mana Anda mengasumsikan saya membuat malu orang Kristen? Anda membuat malu orang Kristen ketika Anda bukan seorang murtadin, ngaku murtadin. Artinya, apa yang diteladani dari Paulus itu betul-betul kalian aplikasikan. 1 Korintus 9, 19, 20, 21, 22. Orang Kristen bisa menipu dengan cara apapun demi untuk memenangkan jiwa-jiwa. Filipi 1:18 bisa mengelabui, bisa menipu, bisa berpura-pura, bisa berbohong demi untuk memenangkan jiwa-jiwa. Agar Yesus Kristus yang keluar dari kubur, yang mati digantungkan jalan kutuk itu bisa mendapatkan banyak pengikut. Sampai sini paham? Satu-satunya agama yang disebarkan dengan teladan dusta, agamamu. Boleh berdusta, boleh berpura-pura, boleh mengelabui, boleh dengan semangat palsu. Baca Filipi 1:18. Oh, baca itu. Kenapa Kristen yang amanah. Sekarang gini, Itu makna itu adalah dalam agamamu jelas seperti itu. Coba kau bacakan dulu Fussilat dan kita panjang lagi. Baca Fussilat ayat 53, silakan. Silakan. Itu jawabannya. Baca. Baca. Saya menolak itu. Ada alasan. Karena hanya murtadin odong-odong. Enggak bisa baca. Murtadin odong-odong. Murtadin odong-odong. Murtadin odong-odong. Murtadin odong-odong. Yang kelaparan gak ada beras di rumah. Makanya ngaku murtadin. Enggak apa-apa, saya hargai. Saya tidak menghargai orang yang menipu, mengatasnamakan murtadin, tapi baca Quran nggak bisa. Maaf, saya lebih menghargai babi. Mengatakan saya penipu ini itu apa? Anda tidak bisa baca Quran. Saya dari tadi tidak mengatasnamakan Kristen yang begitu pak. Saya tidak bilang. Sekarang kita baca Quran. Coba. Jawabannya ada di Anda. Di Quran surah Fussilat ayat 53. Silakan bacakan. Silakan. Saya tahu arah antum itu kemana. Saya udah paham. Jadi nggak perlu saya jelaskan. Kan Anda bertanya. Coba kau tunjukkan eksistensi Tuhan dalam Islam. Dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas, saya menjawab. Jawabannya ada di Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Karena Anda murtadin, tolong bacakan ayat itu. Silakan. Jadi pertanyaan saya, tunjukkan dan tolong jelaskan, uraikan. Itu yang saya bacakan ayatnya biar saya uraikan sama Anda. Silakan. Ayo Bung, ayo. Silakan. Anda semua malu. Kalau Anda Muslim, apa susahnya baca Quran kalau pernah jadi Islam? Tinggal kau baca. Untuk anak saya akan membaca yang tidak saya lagi. Lu dasar kampret. Masa kayak begitu? Anda tinggal disuruh baca kok. Memangnya Anda masuk kembali Islam kalau Anda baca? Tinggal baca Fussilat ayat 53. Apa? Saya nggak megang Al-Quran dan saya juga nggak begitu tertarik lagi membacanya. Saya tidak suruh Anda tertarik. Saya minta Anda membaca karena Anda seorang murtadin. Baca. Silakan. Silakan. Mana bacanya? Ya udah antum uraikan aja. Saya minta Anda baca. Itu kalau desa. Cuma modal antum. Ya udah. Sekarang Anda untuk validasi aja kan? Anda baca itu. Yakinkan. Anda baca supaya yakin saya Anda murtadin. Anda mengatakan antum bisa, tapi suruh baca Quran tidak mampu. Cuma modal antum aja untuk menjadi misionaris. Cuma itu yang kau diajari. Ngaku murtadin ya, digaji dibayar sekian, modal antum.
Udah boleh. Sekelas Bang Zuma membangun asumsi seperti itu nggak boleh. Ya sudah, kamu baca Quran surah Fussilat ayat 53. Satu kata aja ya. Silakan. Allah. 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 Waduh. Iya, dari kharajatul hurufnya saya melafazkan Allah itu seharusnya antum udah tahu kalau hanya untuk kampret. Misionaris itu mahir baca Quran tuyul. Allah. Kodok juga bisa. Bahkan saya punya burung beo yang sebelum hilang juga bisa sebut Allah. Coba baca Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Cepat sebelum saya robek mulutmu. Cepat. Waduh. Cepat. Saya kira akun yang santun tadi karena Oh, nggak bisa. Saya Nggak bisa. keilmuan Bang. Tidak bisa. Ya. Monyet nggak ada tempat di tempat saya. Monyet, Walaupun gini Bang. babi nggak ada. Babi, anjing, monyet, kera, asu, nggak ada baikan untukmu. Kau mengaku murtadin? Bang, Maksudmu apa ngaku murtadin? aku walaupun sudah murtad Bang, aku Ngaku murtadin itu maksudnya apa? Anak babi, ngaku murtadin itu tujuanmu apa? Saya nggak punya tujuan apapun. Ya sudah kau baca Quran. Apa susahnya kau baca Quran? Apa susahnya? Apa susahnya kalau kau seorang murtadin baca Quran? Apa susahnya? Apa susahnya? Nah, pura-pura murtadin kan? Pura-pura Sekarang gini. murtadin. Jujur aja kau pura-pura murtadin. Hal jazaul ihsan ilal ihsan itu di surat Ar-Rahman. Saya nggak tanya Ya. itu. Saya suruh baca Fussilat ayat Kenapa 53. harus melepaskan? Kalau Kamu bertanya, dengarkan saya. Dengar. Kau bertanya tentang Allah, saya menjawab dengan Al-Quran Al-Karim. Surah Fussilat ayat 53. Silakan kau baca. Silakan kau baca. Mana bacaannya? Yang kau hafal aja, yang kau mau tampilkan di sini biar kau nggak murtadin gitu. Gimana? Yang kau hafal sedikit lah yang kau mau baca di sini gitu. Seharusnya untuk berpikir. Kalau saya berpikir apa? Ya udah. Sekarang nanti jelaskan aja, uraikan aja. Kau mau baca Fussilat atau tidak? Saya nggak akan mau membacanya karena saya tahu Iya. kemana. Arahnya kemana? Udah jelas-jelas kok di situ. Aku Tuhan Allah memperlihatkan kebesaranku, tanda-tandaku dari segenap penjuru. Tidak ada kok masalah di situ. Dan pada diri mereka manusia, aku sudah memperlihatkan diriku sehingga jelaslah bagi mereka Al-Quran itu adalah kitab yang benar. Dan tidak cukupkah bagi kamu bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Apa yang mau menjebakmu di situ? Nggak ada. Aku cuma mau buktikan kalau kau itu pembohong, penipu. Coba baca ayatnya. Coba aku baca. Fussilat, coba aku baca. Sekarang di mana kewujudan Allah di ayat itu? Iya, coba aku baca ayatnya dulu. Baca dulu ayatnya, biar aku jelaskan. Yang lain. Kau tahu nggak? Dengan kau menampakkan wajah seperti ini, saya tahu kalau kau itu gay. Kau itu suka sama lelaki. Oke. Dasarnya dari mana? Saya melihat wajahmu. Seperti ahli psikologi. Iya, betul. Saya adalah seorang psikolog. Kelakul karimah antum mana? Debat harus mencaci maki saya seperti itu. Saya tidak mencaci maki. Saya mengatakan you seorang gay. Ciutkan saya. Saya tidak mencaci maki. Saya bicara sesuai dengan fakta. Dari lubang hidungmu itu takarannya itu kelihatan. Sekarang kau baca itu atau kau turun? Gimana?
Kau baca atau kau turun? Kau bersihkan lubang pantatmu itu. Di bawah? Atau kau mau baca suratnya? Ya antum uraikan aja, apa salahnya? Saya tanya samamu, kau mau di sini atau kau turun? Kau baca kalau kau di sini. Hmm? Kau jangan lupa cebok yang banyak, yang bersih. Kau turun berarti ya. Jangan kau pernah ngaku murtadin di depanku ya. Nanti ku Enggak, isap. nilai edukasinya apa kalau saya harus membaca? Kau baca, biar saya jelaskan. Silakan. Saya bacakan samamu, kau bacakan sama aku biar ku jelaskan. Biar kau terpuaskan. Silakan. Saya enggak mengenal Al-Quran. Banyak kali cerita kau. Udah kau di bawah. Sampaikan pada dirimu sendiri dan timmu kamu berat untuk menipu umat Islam dan mengaku murtadin. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Ya, Datuk gimana? Saya udah nyampe di tempatnya adik kita ini Siap. yang apa namanya? Ini kebetulan saya Bapak Lemon. Ini adiknya. Berapa umurnya? Iya, ini beliau Bang Zuma yang dimurtadkan oleh mantan suaminya. Ini. Mantan suaminya. Ini saya sampai 2 jam ke sini nih, dulu udah Dari rumah ya, 2 jam ya? Di pasar. Silakan Bang, mungkin ada pertanyaan Bang. Iya. Oke, kenapa mau kembali ke Islam? Karena sudah dicerai atau gimana? Ya, tadi nggak ambil, ya saya lupa. Iya. Saudari ini kenapa ingin kembali ke Islam? Namanya Mala. Namanya Malah. Iya. Saudari Malah ingin kembali ke Islam. Iya, Pak. Alasannya? Alasannya udah ada penyesalan. Oh, menyesal. Dulu kenapa emang mau masuk keluar dari Islam? Karena dulu memang dipaksa. Oh, dipaksa. Anak berapa? Cuma dia satu, Bang. Oh, nggak dikasihnya anaknya. Kasih. Iya. Cewek? Anaknya perempuan? Iya. Usia berapa tahun? Mau jalan 2 tahun. Mau jalan 2 tahun. Nah, sekarang rencana ingin kembali ke Islam ya. Iya. Tadi sebelumnya di mana? Katolik, Protestan? Ya, sebenarnya dia Katolik, tapi kami nikah di Kristen. Protestan. Orang mana memang dianya? Medan, Sanggup. Oh, orang Batak. Medan. Oh, Medan. Sukunya? Simanula. Simanulang. Iya. Oh, iya. Artinya orang Batak itu ya. Oke. Jadi sekarang rencananya sudah mau syahadat. Iya. Oke. Jadi Gitu ya, Datuk ya. Ya, jadi beliau nelfon saya semalam untuk minta disyaratkan kembali karena beliau menyesal. Jadi kontak saya semalam sudah. Jadi saya datang ke sini dengan perkasa sendiri. Ada sekitar 2 jam perjalanan dari Bukit Tinggi ke Solo sesuai yang saya informasikan semalam Bunda. Jadi sebelum ini apakah ini kita tanya dulu Bunda mengenai apakah hendak menyesal atau gimana Bunda? Karena kita kan Islam ini nggak bisa dipermainkan, Islam ini nggak bisa dipermainkan. Itu Bunda ya. Kalau agama ini kan nggak bisa dipermainkan. Siap. Ya. Saya panggilkan Ustaz kita untuk ke sini ya. Iya boleh Bunda. Jadi di sekitar nggak ada tahu sama masing-masing.
KTP Kristen kan, anak Islam. Islam, anaknya Islam, Bunda, Yang besar. yang besar Islam, ya yang besar yang besar. Anaknya berapa? Anaknya ada berapa emang? 4 bang. 4 anaknya. Empat. Oh iya. Oke. Jadi kami tidak pernah memungut biaya sertifikat mualaf untuk jadi nanti kami kasih sertifikat mualaf itu sebagai acuan nanti ke Cakir, ke Kuala, masa kami sudah dimulai bisa dapat kembali. Ini bapak, KTP saya kan bukan KTP ini. Nggak masalah. Masih bisa. Iya, masih nggak masalah. Jadi sertifikat mualaf. KTP-nya apa? Islam atau Kristen? Kristen. KTP-nya Kristen. KTP-nya Kristen. Kristen enggak. Baik. Nanti tinggal kirim ke ini, ke tim kita ya. Kita tunggu. Udah saya kirim ke Kemudian enggak. Oke, baik berarti. Masya Allah, luar biasa. Ini ada anak-anak enggak? Iya, anak Udah dibaptis. enggak ikut sama saya. Enggak itu sama saya. Iya, anak gue itu yang itu. Islam, insyaallah. Jadi nanti baptis lagi. Enggak baptis. Iya. Apa kesan-kesannya setelah di Kristen? Berapa tahun di Kristen? 2 tahun. 2. Iya, 2 tahun. Oh, 2 tahun berarti. Oh iya. Kesannya biasa ke gereja, Ibu. Iya, tapi jarang juga gereja. Waalaikumsalam. Oh gitu ya. Jarang ke gereja, tapi kesannya begitu masuk gereja gimana? Kesan pertamanya masuk gereja? Biasa aja sih. Masa biasa aja kan selama ini di masjid. Tiba-tiba saudara saya. Pak, biasanya kan kalau kita beribadah, kalau Muslim kan tenang kan Pak. Gereja kan berisik. Berisik karena nyanyi. Iya. Iya. Karena di sana pun gereja orang pada bahasa Batak kan Pak, jadi kurang paham. Oh, kurang paham. Mungkin ada terjemahannya dari nggak ada. Nggak ada di BND pun nggak ada terjemahan bahasa Indonesia. Oh gitu. Iya. Tapi saudara ini merasa nyaman dengan menyembah Yesus. Kurang nyaman. Alasannya? Ya nggak masuk ke pikiran. Nggak masuk di otak. Iya. Alasannya karena nyembah manusia gitu. Ya, cuman karena cinta ya sama suaminya sampai mau murtad meninggalkan Islam kan gitu. Kita tunggu dulu Ustadz kita untuk mendoakan saudara kita ini. Kalau sudah dibawa Ahisugi atau siapa gitu, mohon minta permintaan. Islam sebagai agama yang benar. Jadi kalau kita yakin lagi masuk Islam, jangan dipermainkan lagi. Bertobat nasuha bahwa kita selama ini sudah masuk dalam kekafiran. Kafir itu adalah yang paling seburuk-buruk manusia itu adalah orang-orang kafir. Kalau kita sholat, ya lakukan perintah-perintahnya. Apalagi kemarin itu kan adalah sudah meninggal lah orangnya. Jadi datanglah komiti kan. Panggil komiti pun bilangnya kayak gini. Jangan pun udah sholat itu. Insyaallah. Iya. Terus 2 kali itu datang kan masih saudara sama nenek lagi nenek yang dia udah meninggal. Terus yang terakhir ini ketiga kali ini nggak kenal lah orang siapa itu. Cuma pakai jubah putih dia. Tak dia minum kayak gitu juga. Sebenarnya soalnya pernah tinggal bersama.
Tapi hidayah itu masih ada sama diri adik. Hidayah itu masih ada sama diri adik. Bersyukurlah bahwa Allah masih memberikan hidayah. Kalau enggak, kita mati dalam kekufuran neraka jahanam, tidak ada lagi ampunan. Seburuk-buruk manusia adalah orang kafir yang menduakan Allah. Jadi kita hari ini sadar bahwa kita selama ini telah tergelincir ke yang nista namanya menduakan Allah. Mudah-mudahan Allah bertobat, kita tobat nasuha. Jadi ya. Iya, betul. Bertobat nasuha. Mudah-mudahan yang ini yang terakhir, yang mudah sampai kita mati iman Islam itu tetap di hati kita. Iya. Ada musik di sana ya? Ada musik. Oke. Suara susu. Iko. Jadi ini di Padang, ini lagi di Padang. Di Solo. Di Solo ini. Makanya saya kejar ke sini karena ini wilayah saya Sumatera Barat. Ini masih saya. Ya, masih wilayah saya. Makanya saya karena tanggung jawab sebagai yang dipercayakan sebagai ketua di Sumatera Barat oleh pusat. Makanya saya kejar ke sini dulu. Masya Allah. Iya bang. Datuk, makasih. Jadi gitu ya, kalau agama itu memang tidak bisa dipermainkan hanya gara-gara ya lawan jenis gitu. Memang banyak kejadian ibu, banyak kejadian. Bersyukur ibu rela cerai. Ada yang kasus mereka justru yang mu'alaf, pura-pura menjadi mu'alaf gitu. Setelah punya anak, kembali ke agamanya, membawa istri. Nah, istri karena sudah kepalang cinta, mau tidak mau daripada cerai, lebih baik dia ikut ke suaminya. Makanya murtad. Gitu. Sahabat mujahidin syukran. Enggak ya. Tapi setelah suami ini cerai tidak ngajak kembali lagi. Ada kalau tidak. Sampai setelah cerai ada balik kita. Cuma kan belum siap. Mana ya surat yang itu terdaftar di kompleks. Belum ada itu di Kalimantan Kan di gereja. di gereja cuma belum ada Oh, kami gitu. daftarkan ke kantor capil. Iya. Karena kan itu kan suami kedua. Jadi suami pertama itu dulu belum ada dia bikin surat cerai. Jadi baru kemarin dia ngurus surat cerai ini. Suami pertama. Iya. Jadi kan karena belum ada surat cerai makanya belum terdaftar kami di kantor capil. Oh, iya. Masya Allah. Jadi setelah sadar lagi dikasih sertifikat mualafnya lagi sekarang tidak dipungut biaya satu sedikit pun, tidak pernah ada. Kita tidak pernah memungut biaya sedikit pun. Saya pimpinan yang di Sumbar karena mendengar sanak kemenakan saya yang ada di Sumbar yang ada dimurtadkan dan ingin kembali kepada Islam, merupakan tanggung jawab saya sebagai seorang datuk di Sumatera Barat. Sebagai amat di Barat menjemput sanak keluarga saya yang pernah hilang. Jadi dari sini ke atas mudah-mudahan laksanakanlah sholat, laksanakanlah kita berdoa Allah. Mudah-mudahan iman, hidayah iman itu tetap dalam hati kita. Iya. Di mana sudah? Satu
Gimana? Iya, kita tunggu salah satu guru kita untuk hadir ke sini. Mereka kelihatannya masih ada kegiatan. Iya. Jadi wajar sih sebelumnya. Sama saya. Sama lemon, kita lemon. Lemon. Iya. Kalau ibu ini orang asli mana? Sebelah sini Pak. Bang. Solo. Orang Solo. Oh iya, berarti orang Padang ya, orang Melayu. Ganteng sekali berarti suaminya nih. Jadi kalau masih minta ampun, minta maaf sama beliau, sama om-omnya minta maaf, saya sudah kembali mualaf, saya sudah sadar ini kesulitan saya, itu bukti saya sudah kembali oleh guru dari APII, Apologetic Islam Indonesia, Bang Guru Rumah, nanti kasih sertifikat mualaf, kembalilah dan pulang mereka lagi, mudah-mudahan mereka menerima adik ini anak-anaknya kembali ke Papua mereka. Amin. Di apa namanya menunggu ini. Itu diposting ulang. Mudah-mudahan adik anak ya, jangan ajarkan Islam kepada anak-anaknya. Diposting ulang di Ajarkan Islam, jangan pernah tinggalkan Islam. Islam itu rahmat yang paling tertinggi buat manusia. Tidak ada yang rahmat yang paling tertinggi selain Islam buat kita. Jadi tidak boleh, enak ya? Tidak boleh. Jangan pernah tinggal sini. Tidak ada gunanya ya Mbak. Tidak ada gunanya. Saya ini mantan Kristen. Tidak ada gunanya. Mantan. Coba. Ya, nggak ada gunanya nyamanya Yesus, nggak ada gunanya. Mantan Kristen. Iya. Saya Nias. Dari Nias. Ya, putra Nias saya. Jadi kalau di Tritunggal itu pusing minta ampun. Bapak Roh Kudus, Yesus, astagfirullah. Padahal Tuhan ya bilang satu, makan gorengan 3 aku 1. Kristen. Protestan, Tritunggal. Ya kalau itu ya. Jadi Masih jalan Pak. oh iya dulu, tapi alhamdulillah apa namanya kan dengan 8 tahun lebih kan Islam. Jadi kalau dari Kristen ini semuanya banyak dari Kristen nih. Assalamualaikum Ustaz Diam. Mbak guys juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kan aku. Waalaikumsalam Dinda. Ya mohon untuk didoakan, ini ada saudari kita yang tadinya murtad kembali ke Islam, beliau mau bersyahadat, nanti didoakan. Yang di bawah mengaminkan semuanya nanti. Amin. Oke Ibu, kita sudah bisa proses syahadat, bisa ya? Bismillah. Oke, ikuti saya, teman-teman di bawah. Kita ikuti dengan hikmat. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah.
Sah. Allahu Akbar. Takbir. Karena yang Allahu Akbar. Allah. sudah Iya. karena sah melawan jemaah itu saksikan sekitar 3.000 orang yang berkongsi Iya. Nah, menjadi seorang syifa kita secara spiritual belajar Insya Allah. ya dengan menjalankan Islam. Silakan Ustaz Dio, didoakan Ustaz Dio. Gimana Dinda? Iya, silakan Dinda didoakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana inna nas'aluka Allahumma ziyadatan fil rizqi wa barakatan fil umri wa bayadan fil rizqi. Allahumma arzuqna as-sihhata wal afiyah wa tub 'alaina qabla al-maut. Rabbana hab lana min fadlika sihhatan fil jasadi wa sa'atan fil rizqi wa amanan fid dunya wa nasiban minal jannah. Allahumma inna nas'aluka ya ghafur ya rahim ya rabbal arshil azim ya fa'alan lima yurid أن تؤتينا خير الدنيا كله وأن تبعدنا عن سوء السبيل ولا تجعلنا من الخاسرين الكافرين. ربنا قد رضينا تمام الرضا بكل ما قسمته لنا اللهم قسمة بالخير الدائم غير المنقطع وبعدا متصلا عن المصائب الدنيا وما تعلمه بقدرتك ولا نعلمه يا أكرم الأكرمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى دينك. اللهم انصر إخوان المسلمين والمسلمات والمستضعفين في كل مكان. اللهم انصرنا على من ظلمنا. اللهم ثبت أقدامنا على دينك. اللهم يسر لنا أمورنا في الدنيا والآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Semoga istiqomah Kak. Saya doakan istiqomah di atas Islam, di atas iman sampai ajal datang menjemput kita insyaallah. Amin. Jadi untuk ketuanya ketuanya Iya. Seperti biasa yang ceramah-ceramah yang kita dengarkan, kita harus memperbanyak dan memperdalam keyakinan Islam kita. Utamanya ilmu tauhid. Bagaimana mengesahkan pencipta langit dan bumi. Ya. Jangan pernah ada kesirikan sedikit pun di dalam kehidupan kita ini. Karena satu-satunya agama di dalam bumi ini, dalam dunia ini, yang kemudian bersih dari syirik, itu Islam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran, ala lillahi dinul khalis. Jadi Islam itu adalah agama Allah yang bersih. Tidak abu-abu, ada yang mengatakan separuh Tuhan, separuh manusia. Tidak ada di Islam. 100% Tuhan, 100% manusia. Tidak ada di Islam. Islam itu jelas. Hakikat pencipta langit dan bumi itu bersih dari apa yang disangkakan oleh makhluknya, bahwa pencipta langit dan bumi itu serupa, bisa berinkarnasi, bisa berubah, bisa datang dalam wujud makhluk. Itu tidak ada di Islam.
Ala lillahi dinul khalis. Satu-satunya agama yang perlu diketahui bahwa hanya Allah yang telah mewahyukan Al-Quran dan mengajarkan kitab-kitab sebelumnya melalui para nabi dan rasul untuk mentauhidkan Allah bahwa agama yang benar itu adalah agama yang bersih, datangnya dari Allah tanpa ada sedikit pun kesyirikan. Nah, apapun penderitaan yang kita alami, sesusah apapun kita, jangan pernah goyah imannya. Ingat, manusia itu ada tiga hal. Yang pertama, kita ini manusia yang memiliki kecerdasan, intelijensi. Jadi kita bisa berpikir. Yang kedua, kita ini memiliki kehendak bebas, free will. Mau jadi Kristen, mau jadi Hindu, nggak ada yang bisa larang. Jadi Buddha, nggak ada yang bisa larang. Dan yang kedua adalah manusia itu tempatnya diuji. Kita dikasih akal untuk berpikir, kehendak bebas untuk memilih, kemudian ujian dari Tuhan. Nah, kalau kita sudah memiliki pemikiran, ada akal, gunakanlah akal ini untuk mencari mana yang benar. Setelah kita mendudukkan perkara mana yang benar, ujian apapun itu mohon dijalani dengan ikhlas dan ridho. Kalau orang tidak menggunakan akal sehat, begitu diperhadapkan dengan keinginan-keinginan dunia, bisa dia murtad, bisa tetap dalam ibadah. Nah, terkadang orang murtad itu karena diuji. Diuji apa? Karena ekonomi. Karena merasa tidak ada yang lindungi. Karena butuh pendamping. Itu ujian. Maka pada saat kita diuji, ada dua pilihan. Ikut atau tidak ikut. Nah, fungsinya akal di sini. Kalau saya ikut berarti saya lebih mengutamakan kesenangan duniawi yang sifatnya sementara. Iya kalau sementara, itu iya kalau sifatnya panjang sampai mati. Ya kalau disengsarakan, tetap aja kafir tapi disengsarakan. Untung alhamdulillah saudari ini seketika itu kembali ke Islam cepat. Masya Allah. Karena Al-Quran mengatakan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abadan. Orang-orang kafir itu, murtadin itu, kalau dia tidak kembali kepada Allah, maka mereka akan berada di dalam api neraka jahannam kekal untuk selama-lamanya. Bayangkan ini. Berapa sih penderitaan di dunia ini? Hanya gara-gara faktor ekonomi, hanya gara-gara nggak bisa makan, hanya gara-gara sakit, hanya gara-gara anak-anak nggak sekolah. Nggak ada seperti yang lain. Ya, lantas kemudian kita menanggalkan iman kita menuju kepada kesenangan sementara. Berapa hidup kita, berapa lama kita mau hidup di bumi ini? 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Itu mustahil. Kenapa? Jasad kita ini tidak cocok dengan kehidupan di bumi. Tempat kita itu di jannah, di surga. Nggak cocok di bumi ini. Maka percantiklah kehidupan yang akan kita alami di surga, dan jangan terlalu mencintai kehidupan dunia. Biasa aja. Tapi tetap harus berusaha. Kaidahnya jelas. Tuntut dunia seakan-akan kita hidup terus-menerus. Tuntut akhirat seakan-akan kita mati besok pagi. Jadi dunia kita cari, akhirat jangan ditinggal. Akhirat kita kejar, jangan tinggalkan dunia. Karena kita juga orang Islam itu nggak boleh minta-minta terus. Harus tangan di atas. Gitu. Jadi saya rasa seperti itu saudariku. Terima kasih Anda sudah mempercayai kami Apologet Islam Indonesia untuk menghantar saudari kembali kepada dinul Islam, dinul haq, agama yang benar. Semoga bisa istiqamah. Ya, seberat apapun masalah kehidupan, ya, sesakit apapun rasa sakit yang ada, tolong jangan tinggalkan Islam. Jangan tinggalkan Islam. Kehidupan di bumi sementara. Kalau kita sengsara, sengsaranya paling berapa? Tapi kalau kita mati dalam keadaan kafir, sengsaranya selama-lamanya. Tak ada akhirnya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Dan itu akan kita lakoni. Itu akan kita lalui. Hari Senin, hari ini atau hari Selasa hari ini, itu minggu kemarin kita akan berpikir, minggu depan aja. Kita menunggu. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Tiba kan? Tiba. Tidak bisa tidak. Artinya apa? Kalau Anda hidup masih 30 tahun,
Akan tiba masanya, detik-detik pergi, tinggalkan dunia. Jadi jangan terlena dengan nikmat dunia, jangan terlena oleh hiruk pikuknya kebahagiaan di dunia. Gak usah. Tak ada kala bahagia itu kalau kita bisa berdekat dengan Allah, itu aja. Seperti itu saudariku. Jadi jangan terlalu cinta dunia, ya. Jangan juga kemudian benci dunia. Kalau benci dunia itu malas nanti. Jalani saja apa adanya, gitu. Sembari belajar. Semua bisa kita lakukan. Yang satu jangan, yaitu murtad. Ya. Semua bisa kita lakukan selama itu tidak kemudian melanggar akidah. Tetapi yang satu yang paling tidak boleh kita lakukan, tak ada jalan, yaitu murtad. Jangan pernah sekali-kali. Itu. Ajarkan, tanamkan kepada anak-anak kita. Karena murtad itu ketika mati dalam keadaan kufur, yaitu tadi. Itu tadi. Kekal di neraka. Siksaan paling ringan di neraka itu apa? Ya, menggunakan alas kaki yang membuat kepala kita, otak kita itu mendidih seperti minyak kelapa di dalam. Dan itu akan dialami selama-lamanya. Selama-lamanya. Ya kalau 1000 tahun tidak masalah. 1 miliar tahun tak masalah. 1 triliun tahun tak masalah mungkin bagi orang-orang yang suka maksiat. Tapi ini masalahnya nggak ada akhirnya. Kekal di sana. Adalah satu kebodohan. Kalau hanya gara-gara laki-laki, hanya gara-gara ketampanan, hanya gara-gara harta, kita rela kemudian sengsara selama-lamanya. Itu adalah sebuah kebodohan. Makanya Al-Quran mengatakan, ulaika kal an'am balhum adallu. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Mereka sama seperti binatang, bahkan lebih rendah, lebih hina dari binatang. Kenapa? Karena mereka hanya terpesona oleh kenikmatan dunia. Pak, kita sudah dijamin surga. Yang penting kita ini sudah percaya dia tebus dosa kita. Udah, gak usah lagi melakukan yang lain. Cari aja dunia, bayar setengah dari harta kita, sebagian dari harta kita, udah dijamin surga. Seperti itu kah? Segampang itu kah? Tidak mungkin. Orang mau makan aja susah payah minta ampun, apalagi mau masuk surga. Cuman mimpi-mimpi doang. Mustahil. Masuk surga nggak mungkin. Masuk akal aja tidak bisa. Apalagi masuk surga, kan gitu. Saya rasa begitu dari saya, saudari. Ketika ada apa-apa nanti ngobrol sama Dato nanti sampaikan ke API Pusat. Jika ada hal yang penting untuk kita bicarakan. Saya kira demikian untuk sementara. Silakan yang lain. Dinda Dia mungkin? Iya, Kandaku. Sedikit nasihat buat kakak. Semoga menjadi penyemangat. Apa yang disampaikan oleh Kandaku tadi sudah cukup sebenarnya. Semoga apa yang terjadi kali ini menjadi bahan renungan bersama. Apapun yang terjadi, jangan sampai iman Islam kita tergadaikan. Tidak mengapa kita hidup menderita di dunia, yang penting iman itu tidak tergadaikan. Insya Allah, kalau kita tetap menjaga utuh iman dan Islam kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat nanti, insya Allah. Makanya ketika kakak meninggalkan agama yang kemarin, kemudian masuk ke dalam Islam kembali, meninggalkan karena Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan ganti dengan yang jauh lebih baik dari apa yang kita tinggalkan. Alhamdulillah, Islam satu-satunya agama yang Tuhan pencipta langit dan bumi langsung menyebutkan agama tersebut, yaitu agama Islam dalam Al-Quran. Satu-satunya agama yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka Allah tidak akan terima agama itu dari dia, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Tadi sudah dipaparkan ayat-ayat dalil-dalilnya. Kalau dia mencari agama selain agama Islam, dia mati di atas hal itu, nggak sempat dia bertaubat, nggak sempat kembali ke dalam Islam, maka agama itu nggak diterima oleh Allah,
dan di akhirat dia pasti menjadi orang yang merugi, kekal dalam neraka selama-lamanya. Jadi mumpung tadi sudah diingatkan, mumpung sekarang masih hidup, karena kalau sudah mati nggak ada lagi penyesalan. Alhamdulillah kakak ini termasuk orang yang diberi nikmat oleh Allah bisa bertemu dengan kawan-kawan APII, bertemu langsung dengan Bang Zuma walaupun lewat aplikasi TikTok. Setidaknya alhamdulillah kakak bisa terbentengi dan bisa terjaga dengan kawan-kawan yang ada di sini, teman-teman APII dalam komando Kandaku, Bang Zuma. Alhamdulillah Kak. Jadi kalau ada apa-apa ke depannya, kakak ada hal-hal yang terkait dengan misionaris atau yang mengganggu keimanan kakak bisa hubungi langsung Bang Datuk di situ sebagai perwakilan APII, dan itu akan kita diskusikan di pusat insyaallah, dan mudah-mudahan bisa memberi sedikit kabar gembira bahwa kakak enggak sendiri Kak. Ya Kak ya. Walaupun kakak di sana, kami di sini, kakak enggak sendiri. Kita bagaikan satu tubuh, kata Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang beriman, orang-orang Islam itu kalbunyan. Mereka bagaikan satu bangunan yang kokoh. Yashuddu ba'duhum ba'dha. Mereka saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Dalam Al-Quran disebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Walaupun kita belum pernah kenal Kak. Saya mungkin tidak kenal nama kakak juga mungkin baru tahu nama saya Dio Pratama, tapi ketahuilah kita saudara, kakak adalah kakak saya. Di sini ada abang-abang kita bersaudara saling menguatkan. Jangan pernah merasa sendiri. Obat tidak tahu adalah bertanya. Ya Kak ya. Insyaallah kita saling sama-sama menguatkan biidznillah, dan kami mendoakan semoga kakak ini istiqomah terus-menerus di atas Islam, di atas iman sampai ajal datang menjemput, dan kami mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ganti yang terbaik bagi kakak dan dimudahkan urusan dan rezekinya, dan insyaallah kita sama-sama berjuang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Kandaku sudah diberikan kesempatan untuk bernarasi. Ya. Jazakumullah khairan. Sama-sama. Masya Allah. Izin sebentar, Ustaz, apakah harus mandi besar lagi Ustaz? Di mana Ustaz? Iya. Setelah syahadat mandi wajib. Masih wajib lagi ya, masih wajib lagi. Kita kembalikan dalam kekafiran. Jadi mandi wajib, niatkan mandi wajib, mandi besar kita. Karena Allah lepaskan semua kekafiran dalam diri kita dengan air itu mudahlah semua kekafiran tersebut. Ya. Jadi. Ya. Jadi untuk sertifikat mualaf nanti gimana dulu dah sertifikat mualaf syaratnya Dinardiansa. sama keluarganya kan sudah dibuang Bunda, sudah dibuang sama keluarganya karena gini, karena kan di Minangkabau ini kan secara adat syarat mesti kita berubah karena beliau sudah murtad dulu dibuang sama keluarga, dan ini kita akan pandu, kita akan kawal, kalau perlu kembali ke keluarga kami akan kawal. Dan kawal sudah keterangan keluarga bahwa beliau sudah masuk ke dalam Islam. Nah, sama mama ada hubungan. Tapi dia nggak di sini, Padang. Di Padang, iya. Bapak Ibu kami temani atas nama Api Sumbar, menemani bahwa seadik sudah masuk ke dalam Islam kembali, perlu kami temani. Biar sama dia. Nanti kontak saya kan udah nomor PRT saya. Nanti kontak saya. Nanti sambil bawakan sertifikat mualafnya, kita buktikan bahwa beliau namanya ini sudah masuk ke dalam Islam dan bukan kafir lagi. Itu ya Guru ya? Iya, oke. Kita sapa dulu. Linda Julius, detektif. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kalau boleh tahu ini mualaf dari suku Nias ya? Bukan Bang Julius, ini beliau mau murtad dulu berapa tahun? 2 tahun. Oh, Jadi- orang Padang. Jadi murtad dulu. Oh, Jadi- sempat dimurtadkan. Dan sempat dimurtadkan. Maka Katolik. Ikut Katolik, terus sekarang kembali ke Islam. Ya betul. Masya Allah. Kalau boleh tahu itu dulu dimurtadkan dengan cara apa? Pernikahan. Oh, lewat pernikahan. Ya. Jadi sekarang bukannya kembali ke Islam, harusnya keluarga terima dong. Ya, belum semua yang tahu, Bang. Sebagian keluarga yang tahu. Sebagian keluarga yang tahu. Maksudnya ini tahu murtadnya atau tahu balik Islamnya? Balik Islamnya tahu murtadnya juga kemarin. Oh, oke. Keluarga baru tahu.
Jadi ini kembali ke Islam, semoga istiqomah ya. Terus rencananya ini apa nggak kasih tahu keluarga gitu? Tadi dibilang ditinggalin keluarga tuh gimana? Kemarin ayah udah tahu, ayah kalau orang tua udah tahu. Kan ayah sering nontonnya Bang Zuma ini kan, jadi kemarin dia suruh cek lah dulu abang itu katanya kan. Oh, benar. Iya, carilah nomor handphonenya katanya. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Jadi sebab hidayah, Masya Allah. Kemarin karena telat. Ya, saya ketika api Sumatera Barat, chatnya aku udah ke api Sumatera Barat, akun api Sumatera Barat. Kebetulan yang memegang akun api Sumatera itu saya. Saya baca di DM-nya ada yang minta disadarkan kembali, minta nomor HP saya, makanya saya kasih, ditelepon sama beliau ini saya pada semalam. Baru kemarin bapak pulang karena semalam bapak ini ngasih nomornya. Itu pasangan tuh orang apa? Orang Nias biasa ya yang di Padang ya? Orang Batak. Orang Batak. Oh. Jadi waktu kemarin itu di sana sempat bergereja, sempat ikut katekisasi nggak? Ikut. Oh, ikut katekisasi kan harusnya kan Katolik ya? Iya. Oke. Jadi ini udah yakin lah kembali ke Islam ya? Dan Siap. Oke. Paling bimbingan dari Datuk aja nih yang paling penting nih. Jangan nanti selesai sama Batak ketemu Nias gitu kan, karena di Padang biasanya banyak nih teman-teman. Kalau itu makanya saya kawal, Bang Julius, saya kawal. Nanti kalau ada apa-apa, kalau ada orang misionaris yang datang kepada Adek, kontak saya akan turut itu dulu. Datangin. Saya nanti. Ada yang kadang-kadang kan ada pendeta-pendeta yang mencari bahwa Adek itu dulu Kristen mencari itu. Nah, nanti kalau ada apa-apa, kontak saya akan jelaskan bahwa yang namanya itu sudah mualaf, dan ini sudah secara sah mualafnya. Nanti kita bikinkan sertifikat mualafnya, sadatnya kembali. Ini namanya apa tuh namanya Bruda? Apakah mualaf kembali atau gimana cara ini? Maksudnya? Sebenarnya kan dulu murtadin kembali ke Islam ini, sertifikatnya apa nih sertifikatnya? Ya mualaf lah. Mualaf, beliau. Ya kan KTP beliau eksis kan KTP-nya. Jadi gitu. Silakan lanjut Bapak Julius. Tidak ada yang lagi. Izin sedikit Kanda. Inilah buat teman-teman netizen di bawah, para mujahid typing muslim di bawah, para tap-tappers ya, yang tukang tap layar ini yang aku sering ingatkan itu teman-teman. Ketika Bang Zuma atau guru kita sedang bernarasi lagi live, ambil andil dengan tap-tap layar. Ini yang aku maksud teman-teman. Jadi dengan tap-tap layar kalian itu menguatkan Qomal sehingga dinonton oleh ribuan masyarakat di Indonesia, sehingga menjadi sebab hidayah. Contohnya tadi kakak ini, bapaknya suka nonton Bang Zuma. Nah akhirnya bapak ini arahkan si kakak ini ke sini. Yang pada akhirnya apa? Kalian yang tap-tap layar, insya Allah akan mendapatkan andil, sedikit banyaknya dapat andil juga. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, "Man dalla ila khairin kana lahu ajruhu wa ajru man amila bihi la yanqusu min ujurihim syai'a." Siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan itu, pahala kebaikan itu dari orang yang melakukannya, tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Pahala terbesarnya apa? Kata Nabi SAW, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Allah berikan hidayah kepada seseorang, ini hidayah Islam, dia masuk Islam disebabkan karena kamu. Di sini kan Bang Zuma nih sebagai tokoh utamanya. Nah, kita ini kan tukang tap-tap layarnya. Nah, kita pun ada sebab tuh, walaupun sedikit ya kan. Ada andil kita. Betul. Maka itu lebih baik daripada onta merah. Onta merah ini adalah barang yang sangat berharga dulu di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Harta yang sangat berharga. Nah ini teman-teman ya. Jadi tap-tap layar kalian tuh insya Allah bermanfaat sekali, luar biasa. Lanjutkan Dago. Masya Allah luar biasa. Iya. Betul. Nah kalau boleh tahu terakhir dari saya, kalau boleh tahu, kenapa pisah dengan suami? Apakah ada hal karena agama kah atau karena apa? Ada juga selain itu karena sifat dia juga nggak tahan itu Bang.
Sifatnya gimana? Keras? Suka mabok? Mabuk terus kerja nggak mau. Hmm. Iya. Itu setengahnya. Suka mabok dia? Suka mabuk? Iya. Nanti Suka ini enggak? Suka main perempuan juga enggak? kalau main perempuan kurang tahu saya, tapi kalau main tim mah mabuk. Iya. Oh. Beliau masih sering ke gereja? Nggak pernah selalu. Cuma sekali setahun dia gereja. Natal doang? Natal doang. Ya. Oke, itulah mungkin karena tidak mendapatkan bimbingan sampai dia mabuk dan juga judi gitu ya. Ya mudah-mudahan beliau bisa jadi orang baik dan menemukan istri yang baik juga. Sama-sama pemabuk maksudnya. Supaya tidak cerai lagi kan gitu ya. Kalau istri tidak pemabuk, dia pemabuk, cerai lagi nanti. Harus sama-sama pemabuk biar kekal, biar lama-lama sama di bumi, bahagia di bumi. Kayak tetangga saya ini, maaf nih. Blok berapa ya rumahnya? Di H3 kalau nggak salah. Ini kan H5, H4, H2 kayaknya. Dia tuh suami istri, topi miring. Jadi istrinya, anak-anaknya, topi miring semua. Kalau kita ke rumahnya dulu-dulu kita masih kampus, kita mampir di rumahnya Om ini, minumannya topi miring, vodka, suami istri. Jadi suami mabok, ya istri ndak keberatan. Karena sama-sama mabuk kan. Terus di sana perempuan yang lakinya cuma di rumah aja. Oh begitu. Ya, perempuannya yang kerja keras, suaminya duduk di warung. Tua. Jadi kemarin untuk suami tinggal di mana memangnya? Di daerah Fakat, Oh, di di daerah. kampus kita. Oh, bukan di Padang ya? Bukan. Oh, pantesan banyak lapo tua situ ya. Iya. Emang di sana warungnya emang tua semua, Bang. Iya, dipakat ya. Iya. Emang itulah kerja laki-laki di sana itu, yang perempuannya yang kerja. Buat modal suaminya buat apa lagi ke warung. So, itu kan Riau ya, padahal Pakat itu kan Riau ya. Apa? Iya, Pakat itu daerahnya si ini Bang Zuma, daerahnya Iya. si siapa tuh? Aduh, lupa gua yang dari Batak mualaf kemarin. Dari Batak kemarin. Yang Yang mana? baru syahadatkan keponakannya juga, lupa aku namanya. Oh, yang bukan yang dari Toba, bukan? Bukan, yang holong. Holong. Ya, holong Pakat ya. Oh Iya. Ini satu yang membedakan Bang Zuma kalau kulihat ya. Jadi dulu tuh kemarin tuh kan aku pernah ya interview mualaf itu yang mualafnya itu karena pernikahan ya. Dan dulu aku kurang suka tuh kalau ada orang mualaf karena nikah. Terus begitu aku pelajari ya, kulihat luar biasa nih. Dimana banyak perempuan awal mulanya tuh bersyahadat mualaf itu karena suaminya, ikut suaminya gitu. Tapi takjubnya aku walaupun awal mulanya karena suami, tapi dia benar-benar belajar dan benar-benar merasakan nikmat Islam. Walaupun nanti ujungnya cerai, dia tetap Islam. Jadi waktu itu aku pernah interview banyak ya, terutama di Semarang, itu 80% yang di Semarang itu mualafnya itu karena nikah. Dan dari 100 yang udah cerai, ya, dari 100 yang udah cerai, 100-100-nya tetap bertahan di Islam. Jadi sampai saya bilang, loh, kan udah cerai, kenapa nggak kembali ke Kristen? Enggak lah, dia bilang, udah percaya bahwa Islam lah agama yang benar. Nah, ini berbalik terbalik dengan yang kalau murtad, ya, kalau murtad karena laki-laki. Ini contoh nih, tambahan ya, ini tambahan satu lagi, adik ini, di mana orang kalau murtad karena nikah, biasanya kalau udah cerai pasti kembali ke Islam. Kalau yang aslinya Islam, ya, murtad ikut suami, kalau udah cerai, udah pisah, atau
udah usia sekian ya, nanti dia sadar kembali dia ke Islam. Ujungnya kembali ke Islam. Tapi kalau yang mualaf, gara-gara nikah, belajar Islam, walaupun udah cerai, dia akan bertahan di Islam. Nah, ini perbedaan yang kita temukan ya. Teman-teman kalau nggak percaya, boleh disurvei juga. Betul sih, betul. Banyak yang kita jumpai begitu. KTP udah. Jadi nanti tunggu berita. Dinda Diansa, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gurunda, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, ini yang saya bilang kemarin sama Gurunda Zuma, dan mungkin saya tadi ada kesibukan sehingga telat menginformasikan kepada Gurunda Zuma. Mungkin Bang Datuk sudah WA duluan ya tadi ya? Oh ya, alhamdulillah. Gimana Bu, kabarnya Bu? Sehat Bu? Sehat. Sebentar. Ini kenapa nggak bisa saya hilangin ini? Ini kenapa nggak bisa saya hilangin? Efeknya ini. Tahu lah. Filternya kenapa nggak bisa dihilangin sih? Sebentar. Filter gondrong ada nggak? Wah, ini dia. Ternyata di pojok kiri sebelah sini ya. Oke. Jadi Gurunda, beliau adalah udah cerita semua sih. Aku ngapain kesini juga ya? Udah cerita semua Gurunda. Ya aku doakan aja lah. Mungkin kakak ini bisa istiqomah dalam Islamnya ya kak ya. Istiqomah, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua kesalahan-kesalahan kakak. Semoga bisa diambil jadi pelajaran yang berharga bagi kehidupan kakak ke depannya ya. Amin. Itu aja dari saya. Mohon maaf terlambat Gurunda. Tafadhol Gurunda. Bang Datu silakan. Ini suami kan? Ini jangan baca kursinya. Jadi gimana selanjutnya? Jadi kapan ini Sekom untuk sertifikasi mualafnya? Ya, ini kan untuk pegangan kepada keluarga beliau, bahwa beliau sudah mualaf kembali. Iya. Jadi nanti minta tolong tanda tangan kertas putih. Tanda tangan di atas kertas putih bersih, di foto aja. Nanti dikirim ke saya dulu nggak apa-apa. Nanti saya kirim ke Bang Julius. Bang Julius sudah pegang KTP-nya belum? Belum. Nah, nanti saya tunggu Bang Julius WA saya, nanti saya kirim ya Bang Julia. Oke. Gitu ya Bang Datuk ya, dikirim ya. Iya, kaki untuk saya Ini ayahnya ikut ke situ ya, Bang Datuk? Gimana Bang Des? Itu datangnya sendiri atau sama keluarga? Saya Enggak. Bukan, maksudnya di rumah itu. di rumah ini sama anak-anaknya, Oke. Iya, anak beliau sudah ada yang nikah satu, cewek. Oh, iya. Sudah yang Masya Allah. Wajahnya masih muda. Aku pikir masih muda. Udah dari nenek. Usia berapa Kak kalau boleh tahu Kak? 35. Masya Allah, masih muda kali bah. Iya, oke lah. Dan juga teman-teman di bawah perlu tahu, Bang Datu ini adalah dari Api Sumbar ya, DPW Api Sumbar. Ini Bang Datu, dan kita juga bergerak di ranah offline ya teman-teman ya. Jadi kita bukan hanya bergerak di ranah online, teman-teman perlu tahu kita bergerak di ranah offline juga. Misal ada masalah apa gitu kan, nanti di DPW masing-masing APII itu ada kita di situ dan kita bergerak. Dan memang harus secara sosial ya teman-teman. Ini enggak sama sekali, kita tidak memungut biaya apapun juga ya Kak ya. Nggak ada biaya apapun juga ya, gitu ya. Demi Allah, sebenarnya saya nggak pernah bisa bilang sama beliau, kami tidak pernah minta biaya. Bahkan untuk kesini pun saya tidak pernah minta biaya. Masya Allah ya. Nah itulah. Begitu ya teman-teman di bawah, dan ketua pembinanya ini adalah Bang Zuma, guru kita di sini. Dan Bang Datu ini adalah dari Api Sumbar sebagai? Sementara memegang pimpinan dulu. Sementara sebelum dibentuk. Oke, siap. Oke, terima kasih Bang Datuk dan Gurunda. Saya kembalikan kepada Gurunda semua. Oke, Masya Allah. Yang penting sudah komunikasi kan antara Sekom,
dengan calon ketua API Sumbar ya Sumatera Barat. Sudah komunikasi, nanti kalau ada apa-apa dengan adik ini tinggal dikomunikasikan aja. Terus Dinda Jul nggak mau bikin apa? Membuat undang beliau untuk wawancara atau gimana gitu? Siap-siap, nanti di belakang kita diskusikan sama Datuk juga ya. Karena kan Siap. komunikasi lewat Datuk nih ya. Siap. Iya. Ini lokasi di Padang atau di mana? Di Solo, Bang Julius. Di Solo. Wih, Masya Allah, luar biasa nih Datuk. Ya Bang Datuk ini gercep selalu dia ya. Disuruh turun ke lapangan. Katanya di Palembang, kok di Solo? Di Solo. Assalamualaikum, saya di Solo. Makanya langsung semalam saya dapat informasi dari beliau. Saya bilang saya pagi mungkin habis saya dari kantor langsung saya ke Solo kata saya. Jadi saya pulang kantor jam 11, jam 12, jam 11 jam 1. Langsung saya gerak ke sini, cepat ke sini. Kalau berbuat baik ini kan harus cepat kita. Masya Allah. Iya. Itu harus digali informasinya Dinda. Karena beliau ini adalah orang Minang kan gitu. Lalu dimurtadkan oleh orang Batak, itu digali aja tuh. Kira-kira apa yang bisa dijadikan sebagai contoh untuk mawas diri teman-teman kita. Trik-trik yang harus digunakan untuk menghindari ajakan murtad hanya gara-gara Karena ini memang Padang ini masuk salah satu daerah yang sekarang ini banyak yang murtad karena pernikahan Bang Zuma ya. Karena kan Iya, jadi di target Padang itu Nias dan orang-orang kita Batak ya, itu kan banyak di sana ya. Dan mungkin Bang Datuk juga jadi perhatian khusus tuh. Kalau bisa memang ada gas gitu ya. Kayak Bang Datuk ini kalau dihubungin memang gercep selalu dari dulu. Jadi memang kalau ada arahnya ke sana bisa dibantu, bisa ada pendampingan dari teman-teman kita supaya jangan sampai. Terutama yang pacaran-pacaran, karena di Padang itu banyak sekali orang yang pacarannya itu perempuan yang Muslim, nanti pacarnya dari sebelah gitu kan. Nah ini yang harus hati-hati, karena banyak anak muda gitu waktu pacaran anggap remeh, ya merasa nanti aja lah baru mikir agama, urusan nanti. Kalau udah mau nikah baru mikirin gitu kan. Artinya apa? Seharusnya waktu kita mulai pendekatan dengan cowok pun udah harus mikir kan. Nggak mungkin kalian mau cuman sekedar jadi teman-teman gitu doang. Nah ini yang hati-hati dan jadi perhatian ya. Brunda, ada pertanyaan dari bawah. Teman-teman di bawah menanyakan soal gimana ya? Saya sebut nggak ya? Silakan ya. Soal nomor rekening untuk menyumbang para mu'alaf ini, Brunda. Ya boleh ke rekening API. Ya baik. Baik teman-teman. Jadi teman-teman yang ada di bawah yang ingin menyumbang atau berdonasi ini di yayasan ya teman-teman, ini Yayasan Apologet Islam Indonesia. Ini bukan nomor rekening pribadi, silakan nomor rekening BNI 7-nya 5 kali. BNI ya, 7-nya 5 kali. 51770. Saya ulangi lagi. 7-nya 5 kali. 51770 BNI ya, itu bukan atas nama pribadi ya teman-teman ya, tapi atas nama yayasan. Sekali lagi 7-nya 5 kali 51770. Sekian Gerunda. Iya, makasih. Jadi nanti teman-teman yang ingin nyumbang untuk mualaf kita yang baru dikasih aja kode kartu. Artinya yang mualaf di tanggal hari ini gitu, tanggal 31 Maret 2026 itu di Komal kita, nanti tinggal dikasih kode aja. Di belakangnya itu di racingnya itu ada ikut nama Datuk di situ. Supaya bendahara nggak bingung ini mualaf untuk dana mualaf ini untuk diperuntukkan kepada mualaf yang mana gitu ya teman-teman ya. Ya, mualaf Sumbar gitu ya Guruna ya. Belum ada Bang Alessandro. Kemarin saya pernah ketemu dengan ini Mama di Sumatera Barat. Beliau ada namanya kan sebenarnya udah pernah saya DM sama Bunda bahwa ada nenek Mama LKM Sumbar itu ada sebuah forum mualaf. Tapi saya belum tanya untuk gimana. Tapi beliau sudah menyatakan sama saya bahwa ada forum mualaf sebuah mualaf
Maaf. Nggak, maksudnya gini, Bang Datu. Maksudnya gini. Ini beliau ini namanya siapa sih? Malah. Ya udah, kalau begitu saya minta tolong teman-teman kalau yang transfer nanti dikasih keterangan untuk mu'alaf mala, MALA gitu ya. Ya. Nah, gitu teman-teman. Begitu kan Gurunda maksudnya kan? Iya. Biar bendahara kita nggak bingung. Jadi minta tolong dikasih keterangan untuk mu'alaf mala, MALA begitu ya, teman-teman ya. Oke ya. MALA ya, betul. Betul. Itu aja dari saya Gurunda. Afwan Gurunda. Oke, baik. Mungkin masih ada teman-teman sekalian yang ingin disampaikan. Silakan, Dinda Dio mungkin atau Cukupkan aku. satu mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan. Terima kasih Bang buat bimbingannya. Ya, sama-sama, Masya Allah. Selamat. Amin. Doa Amin yang ya sama. Allah ya Rabb. Sama ya. Kita semuanya sehat. Utamanya yang tadi nasihat-nasihat guru kita yang ada di sini supaya itu dipegang. Sesusah apapun kita, jangan sampai jual akidah, ya.